Bertemu lagi nih di konten di channel Juliarto Joko Putranto. Saat ini kami berada di ujung selatan ya, dari Pulau Papua. Tepatnya di sekitar Timika, kawasan sekitar Timika, Kabupaten Mimika. Jadi kami ini bersama Pak Dr. Raja Bagus Putra Partama, Ketua Forum Das Nasional. Ada Pak Dr. Mahendra, beliau Kepala Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Mamberamo. Ada Pak Robert dan Pak Dendi ini yang kameramen. Ini beliau dari PT Freeport Indonesia. Jadi kita akan mengunjungi kegiatan reklamasi tailing ya, tambang PT Freeport Indonesia. Jadi tambangnya ada di gunung, tailingnya sampai ke muara, dan itu direklamasi dengan tanaman mangrove. Ya. Pak Robert bisa cerita sedikit nih sejarah dari kegiatan reklamasi ini mulai tahun berapa dan berapa luasnya? Kalau reklamasi mangrove sendiri dilakukan sejak tahun 2004, itu merupakan penelitian pertama. Kemudian mulai eksis menjadi program Freeport sebagai bagian dari reklamasi PT Freeport itu sejak 2006. Ya. Dan sampai dengan saat ini sudah ada kurang lebih 450 hektar yang kita tanam dengan menggunakan, di awal-awal itu kita menggunakan hampir semua jenis. Tapi dari studi pertumbuhannya yang paling bagus itu adalah Rhizopora mucronata. Sehingga saat ini kami hanya menggunakan satu jenis, Rhizopora mucronata. Itu merupakan jenis yang pionir, jadi kita tanam di awal, kemudian setelah dia tumbuh kurang lebih setahun, jenis lain akan hadir secara alami. Jadi membentuk kolonisasi yang sangat cepat, menutup daratan-daratan baru yang terbentuk dari endapung tailing tersebut. Pak Robert, mangrove ini kan ditanam pada substrat tailing ya, dari atas ya. Memang bisa langsung tumbuh ya, atau perlu waktu dulu baru kita bisa ditanam itu? Iya, kalau yang berdasarkan hasil kajian kami, hari ini dia mengendap, kalau dia sudah cukup padat, terutama padat, itu bisa langsung kita tanami. Bisa langsung tanami ya? Bisa. Oke. Tanpa treatment apapun langsung bisa ditumbuhi. Ya inilah keunggulan tanaman mangrove ya. Iya. Jadi luar biasa, tanaman mangrove ini bisa tumbuh. Mungkin kalau di darat malah tailing ini mungkin membutuhkan input yang banyak ya. Prosesnya perlu input yang banyak dan tidak bisa langsung kali ya. Benar. Tapi justru kalau untuk mangrove malah bisa langsung. Ya. Dan itu Rhizopora mucronata ya. Rhizopora mucronata. Padahal Rhizopora mucronata biasanya bukan tanaman yang pionir ya. Pionir kan Avicennia. Betul, betul. Rahasia ya. Ya, keunggulannya karena propagulnya. Jadi secara alami dia juga begitu jatuh dari pohon langsung tumbuh juga. Ya, nah, ini yang kita manfaatkan keunggulannya ini. Karena di lokasi kita menanam ini cukup ekstrim. Dia ketika surut mendapat tekanan dari arus sungai, ketika pasang mendapat tekanan dari arus laut. Dengan adanya propagul ini memberikan tingkat pertumbuhan yang luar biasa, keberhasilannya terutama. Pak Robert, ada nggak peran masyarakat ikut terlibat di sini, di penanaman ini? Saat ini tidak secara langsung masyarakat terlibat, tetapi kita libatkan mereka dalam penyediaan propagul. Jadi ada 2 kontraktor lokal yang kita kerjasama dengan mereka, kita hire mereka untuk melakukan penanaman secara khusus. Namun karena kebutuhan bibit per tahun itu cukup banyak, sehingga melibatkan masyarakat ini dalam pencarian bibit. Ya. Kemudian kontraktor ini yang membayar mereka secara langsung. Oh gitu ya, jadi sebagai tenaga upah pengumpul bibit juga gitu. Seperti itu. Jadi total luas sudah berapa tadi Pak? 450 hektar. Ya. Kalau hitung populasi, kami telah menanam kurang lebih 2.600.000 pohon. 2 juta ya. Berarti per hektarnya berapa rata-rata nanam? Berubah per tahun. Awalnya itu 10.000, cuman karena terlalu rapat, pertumbuhannya tidak terlalu bagus. Kita jarangin lagi jadi menjadi 5.000, terus turun lagi sampai 2.500 saat ini. Oke. Terima kasih Pak Robert. Sama-sama. Pak Mayan,
ini kan paling luas ya. Paling luas Makronya dari seluruh Indonesia. 1 Mamen juta. pernah menyampaikan 1 juta berapa? 1.100.000 hektar. 100. Di sini itu kawasan di sini berapa potensinya mangrove, Pak? Kalau di Timika itu kurang lebih hampir 200.000. 200.000 ya? Iya. Ya. Kegiatan selain dari PT Freeport ini ada nggak kegiatan Ada kegiatan rehabilitasi mangrove tahun 2021, 2021 ya? yaitu kurang lebih 300 hektar. Tapi di Desa Mampuruka, Oh, kurang lebih kalau kita gunakan speed 6 jam dari sini. di sini ya. Ya. Terus terhadap kegiatan reklamasinya PT Freeport ini peran BPDAS apa ini, Pak? Kita melakukan bimbingan teknis, Pak. Ya. Ya, kita mendorong mereka untuk tidak hanya reklamasi, kita juga mendorong mereka untuk melakukan rehabilitasi, terutama di daerah kawasan konservasi Taman Nasional Loren. Jadi kita sudah sediakan lokasi untuk PT Freeport ke depan melakukan rehabilitasi di sana. Dan PT Freeport sekarang mendorong masyarakat untuk melakukan pembinaan terhadap penjaga mangrove yang ada. Terus terhadap keberhasilan penanaman ini BPDAS juga ikut menilai. Ya, peran BPD dalam hal monitoring reklamasi nanti punya peran aktif dalam menilai apakah reklamasi yang dilakukan itu berhasil atau tidak. Nah, itu mulai tahun ini kita kerjasama dengan PT Freeport untuk melakukan monitoring bersama terhadap baik reklamasi yang ada di tiling di daerah hulu, di daerah muara maupun yang di hulunya, di grassbergnya. Pak Putra, sejak kemarin kita dari hulu ya Pak ya, dari puncak gunung, sekarang kita di pesisir nih Pak ya. Itu kan satu bentang lahan hulu hilir. Menurut Bapak ini kaitannya dengan forum DAS ini, DAS yang dikelola oleh, tentu sebagian besar dikelola oleh PT Freeport ini seperti apa nanti ke depannya Pak ya? Apa perlu ada forum DAS khusus gitu di sini? Ya, memang menarik ya. Sebelum itu, ini yang dilakukan Freeport ini menariknya gini, dia merehab daratan baru yang diakibatkan oleh pertambangan, tailing pertambangan. Jadi kalau dia di hulu itu mengubah rona alam dengan membuat pit selebar diameter 4 km dalam 1 km yang tidak mungkin dikembalikan, di hilir Membangun menambah daratan baru. Ya mungkin bisa jadi luasnya pada akhir tahun 2041 atau 2070 nanti setara juga dengan yang di hulu hilang itu. Jadi menarik ya, menarik. Nah, terkait itu tadi, memang Freeport ini mulai dari hulu sampai hilir dia yang mengelola, ya, mengelola, menjaga. Jadi saya punya saran, Freeport ini menjadi pionirnya atau menjadi inisiatornya membentuk sebuah forum mengelola DAS ini. Kalau mau disebut DAS Freeport aja nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Gitu ya, yang benar-benar dari hulu sampai hilir dengan keunikan-keunikannya. Dan saya rasa bagi Freeport itu juga sangat bermakna untuk perusahaannya yang sangat concern lingkungan. Ya mudah-mudahan Freeport menyambut ini. Yang menjadi satu model ya Pak ya. Iya. Karena ini salah satu kunci kesuksesan forum ini kan karena hulu hilir ditangani satu kesatuan ya. Persis, ini kebetulan banget gitu. Ya. Jadi satu DAS, gitu. DAS apa namanya, sungai apa, coba lupa namanya. Ya. Kalau mau dinamakan forum DAS Freeport gitu, saya nggak keberatan juga. Masalah ya. Iya. Oke. Nah, Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi model betul ini ya di wilayah Indonesia bagian timur. Iya. Pak Putra, kalau kita bicara nasional nih Pak, kira-kira peran forum DAS ini ke depan seperti apa sih? Apakah masih dianggap strategis gitu untuk bangun terus gitu? Kalau strategisnya, ya meskipun mungkin saya bias karena saya ada di dalam ya, tetapi faktanya kan memang mengelola, kita ini semua hidup di atas DAS. Jadi forum DAS ini menjadi wadah untuk koordinasi semua sektor
yang hidup di atas das ikut ngerusak das. Jadi apa ada lebih strategis dari itu gitu. Jadi cuman memang yang bisa dilakukan terbatas ya. Sejauh ini mungkin bisa kita perbanyak kayak gini ini. Jadi mengidentifikasi aktor kunci, aktor kuncinya ini kita ajak ke dalam forum, kemudian menggerakkan forum gitu. Karena kan memang resource untuk bergeraknya kan ya ada terbatas sekali ya. Ada apa ya, institusi kunci ya Pak ya? Iya, aktor kunci di daerah itu ya sebenarnya contohnya udah Cidanau itu, aktor kuncinya kan Krakatau Steel ya. Itu dipegang, diajak, ditunjukkan bahwa dia tergantung terhadap das Cidanau, kan mau gitu. Nah kalau Freeport ini kelebihannya hulunya juga ada. Iya, hulunya ya itu. Jadi, kalau Cidanau kan hulunya sebagian cagar alam ya. Iya. Iya. Ini benar-benar Freeport sendiri gitu. Kalau soal ketergantungannya ya mungkin tidak setinggi Krakatau Steel ya. Kalau Krakatau Steel kalau air dari Cidanau nggak ada, nggak bisa apa-apa. Ini mungkin tidak seperti itu ya, tapi sebagai giving back to the nature lah, gitu kan. Freeport udah mengambil segitu banyak lah dari alam sini gitu kan. Jadi mengembalikan lagi. Saya rasa bagi Freeport it's not a big deal ya. Mudah-mudahan nanti saya bikin report informal lah ke presidirnya lewat email. Ya. Ya inilah sapi. Ini adalah hasil tanaman reklamasi. Sepertinya biasa aja ya, hutan mangrove hasil tanaman. Tapi yang luar biasa ini sebetulnya substratnya adalah tailing. Substratnya adalah endapan tailing dari tambang yang di atas tadi, yang kemarin kita kunjungi, yaitu di Grasberg. Jadi tailing ini bercampur dengan substrat yang ada di muara sungai apa Pak? Aikwa ya. Aikwa ini akhirnya bisa ditanami mangrove. Ini tahun berapa Pak? 2016 ya. 2016 tingginya sudah 3 meteran ya. Ini tanaman Mucronata, salah satu jenis tanaman yang menurut pengalaman di sini yang paling mudah ditanam, karena Mucronata ini propagunya atau bibitnya ini paling besar ya, paling panjang, bisa mencapai 80 cm di antara jenis-jenis tanaman yang lain, sehingga ketika dia ditanam dengan ditancapkan begitu aja di lumpur tailing ini, dia lebih bisa bertahan ketika kena pasang surut. Mucronata adalah jenis tanaman mangrove yang sering banyak ditanam di kegiatan rehabilitasi mangrove baik itu oleh masyarakat, oleh pemerintah maupun oleh swasta seperti PT Freeport ini. Ya, teman-teman, apa yang unik dari mangrove ini? Kalau kita lihat substratnya padat ya, mungkin karena tailing ini, karena bekas tambang ini jadi keras gitu. Jadi ternyata Mucronata bisa tumbuh dengan baik ini. Selamat sore Pak. Pak, nama siapa nih? Deki. Siapa? Deki. Bapak dari mana? Kamoro. Kamoro ya? Kamoro tuh dari sini jauh ya? Enggak? Ya, Dekat? jauh. Jauh ya? Ya. Ya. Bapak ikut terlibat ya di penanaman Ya, ini? ya. Kegiatannya apa aja? Kegiatan Menanam saja? Ya, menanam mangrove. Bapak kayak terlibat di sini tuh dengan keluarga atau sendirian? Yang sendirian dengan ya. Temennya berapa yang terlibat di Di sini masyarakat? 5 orang. 5 orang ya? Ya. Seluruh sini, seluruh yang kegiatan penanaman itu hanya dikerjakan 5 orang? Ya. 5 orang, ada 2 kontraktor lagi. 2 kontraktor ya. Ada kesulitan nggak waktu nanam ini? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Semua ditanam mesti jadi? Jadi. Jadi ya. Sebelumnya Bapak pernah kegiatan penanaman gini nih Ya. di tempat lain? Tidak. Tidak pernah, baru di sini baru aja? di sini. Oh gitu ya. Jadi
Kira-kira ke depan itu kalau ini sudah jadi hutan, harapannya Bapak apa nih? Harapannya apa nanti setelah jadi hutan ini kira-kira? Paling kita cari lagi penanaman yang luas lagi, kita tanam lagi. Oh, tanam lagi ya. Apa yang dihasilkan dari hutan mangrove sekitar sini, Pak? Kepiting ikan, ya, kepiting, ya. Tadi berdiri sambil deki boleh. Banyak hasilnya? Hasilnya banyak. Itu diambil harian atau setiap hari sekali atau? Setiap hari. Setiap hari ya? Ya. Jadi tidak dipelihara ya? Itu masyarakat yang biasa ambil. Oh, langsung dari alam ya? Jadi tidak dipelihara bikin kolam juga ya? Tidak ada, cuma langsung di alam saja. Selain kepiting apa? Ikan. Ikan ya? Ikan apa tuh? Ikan bulanak, ikan bulanak, ikan 9 begitu. Bilang Ya. ada juga di Ada. mangrove. Masuk kalau air surut masuk ke dalam. Oke Pak siapa tadi? Pak Deki. Pak, terima kasih informasinya ini. Jadi kegiatan penanaman mangrove ini melibatkan aktif masyarakat ya. Meskipun PT Freeport melakukan kontrak ya dengan kontraktor, tapi pelaksananya adalah masyarakat di sekitar sini ya. Kontraktornya juga itu punyanya masyarakat. Oh, kontraktornya punya masyarakat. Kita bina mereka, bikin bahan usaha, kemudian mereka yang bekerja. Dan bekerjanya hampir semua masyarakat. Tidak secara langsung mengambil masyarakat, tapi dalam Ada tokoh-tokoh masyarakat ya di sini, Pak ya. Ya. Kalau keterlibatan tokoh adat ada nggak? Keterlibatan tokoh adat di kegiatan ini? Ada juga Sebagai apa? yang dia minta lewat mau lewat harus minta permisi izin lagi. Oh gitu ya. Jadi Izin. izin diarahkan karena Ya. kan biasanya ada pertimbangan jalur perahu gitu ya. karena mereka di sini kalau pembagian wilayah itu namanya Taparu. Jadi satu klaim begitu punya kawasan di sekitar ini. Jadi kalau lokasi ini masuk di Taparu ini berarti saya klunun dulu ke yang punya. Pak Neles, Ya, gimana cerita sejarah penanaman di sini? Dulu sebelum ditanam kayak apa itu di sini dulu? dulu di pertama kali kita tanam itu, ini dia timbun dia pulau, tapi tidak ada tanaman. Tapi sudah ada pulau-pulau seperti Ya, itu. ada pulau-pulau. Pulau itu dari tailing dari taman Ya. itu ya. Eh. Terus? Terus awalnya kita tanam di pasir hitam, bagian darat yang mengendap. Terus? Nah, setelah itu di tengah itu ada timbul pendaratan, terbentuk pulau-pulau. Nah, akhirnya kita mulai lakukan penanaman di situ. Oh, gitu. Nah, Waktu menanam itu memang dari awal jenisnya mukronata atau jenis yang lain sebelumnya? Pernah dicoba jenis-jenis yang lain? Gimana? kita sudah coba ada 7 jenis Nah, yang dari bakau. terus Yang ke-7 jenis itu adalah apa aja? Rhizopora mucronata, Mukronata, Sirulosa dengan apiculata, apiculata, Nipa, Nipa, Soneracia, Indonesia, Alba, terus Casolaris dengan Avicennia. Indonesia. Nah, yang tumbuh bagus dan hidup 100% adalah Rhizopora mucronata. Mukronata ya. Kenapa itu, Pak? Karena dia daya tahan tumbuhnya, dia tahan terhadap arus dengan ombak. Ombak ya. Ya. Karena besar ya. Ya. Panjang ininya ya, paling panjang ya. Oh. Ya. Jadi kalau pertemuan di mana di sini itu? Kalau di sini di kantor, Di kantor ya? Ya, di kantor. Kantornya di mana sih? di Mil 21, terus di Coastal. Oh, di pantai ya? Ya, terus kadang kita datang di sini dengan kita harus adaptasi dengan arus ombak, dengan keselamatan kerja. Ya, terima kasih Bapak informasinya. Iya. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini tadi disampaikan Kepala BPDAS bahwa mangrove paling luas se Indonesia itu ya di sini di Papua ya. Dan tidak hanya paling luas, tapi ternyata juga mangrove yang sangat besar diameternya dan ketinggiannya juga luar biasa. Ini ada di sini. Ini salah satu contoh adalah apiculata, Rhizopora apiculata ini.
Ini kira-kira diameternya berapa nih Pak Putra ini kira-kira? Yang ini Pak Putra. 40 ya. Diameter 40 ya. Ketinggiannya berapa Pak Putra ini kira-kira? 25 meter ya, luar biasa. Ini yang di pinggir sini, ada lagi yang lebih besar lagi di dalam sana. Dan ini jarang kita lihat mangrove sebesar ini di tempat lain ya, termasuk di Sumatera dan ini juga di Kalimantan ya, karena mangrove di sini adalah mangrove hutan alam ya, yang belum pernah dilakukan penanaman ya, atau hutan primer ya, Pak Putra ya, hutan primer ya, hutan mangrove primer itu ya ada di sini. Ya mungkin di tempat lain banyak yang sudah pernah ditanam lagi atau menjadi hutan sekunder, tapi ini di sini hutannya hutan primer. Kita lihat ketinggiannya rata-rata sekitar 20 meter sampai 30 meter. Yang ini sudah klimaks ya.